Duka mendalam menyelimuti Indonesia. 131 orang tewas usai pertandingan sepak bola Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tragedi Kanjuruhan mencetak sejarah kelam, kisah tragis dan traumatis bagi dunia sepak bola. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana agar kekerasan tak lagi menodai sepak bola Indonesia? Dan mampukah semua pihak berkomitmen untuk jujur dan berbenah diri demi terwujudnya sepak bola Indonesia yang damai? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Dan saya, Valentinus Reza. Inilah Indonesia Town Hall. Tak ada bola seharga nyawa. Dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk Stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Kemudian yang ketiga, Saudara SS, selaku Security Officer. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang akan segera bergabung bersama kami di studio. Kemudian ada Komisioner Kompolnas Bapak Puji Hartanto. Berikutnya ada Ketua Tim Investigasi PSSI Bapak Ahmad Riyad. Selanjutnya Ketua The Jackmania Diki Sumarno yang akan juga bergabung. Kemudian pengamat sepak bola Tommy Welly. Dan dari luar studio ada anggota Tim Independen Pencari Fakta TGIPF, Bung Anton Sanjoyo, Korwil Aremania Bantur Selamat Sanjoko, dan juga korban Kanjuruhan yang selamat yaitu Aldiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Indonesia Town Hall pada malam hari ini. Kita akan langsung tanya ke Bung Joy. Bung Joy, baru saja Polri menetapkan 6 tersangka terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini. Apa respon TGIPF, Bung Joy? Ya, saya sendiri masih masih berada di Jakarta. Nah, harusnya sudah ada tim yang sudah berada di Malang. Tapi memang saya baru bisa berangkat besok pagi. Dan ya kami belum bisa merespon banyak karena memang yang ada di sana setelah pembentukan tim kan baru Pak Doni, kemudian hari ini menyusul sejumlah tim dari Surabaya yang sudah bertemu juga dengan banyak sekali pihak sebetulnya di Malang, terutama pihak rumah sakit dan pihak korban yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi dan pihak keamanan juga hari ini tim investigasi sudah bertemu dengan banyak pihak. Tapi kalau dibilang respons secara organisasi memang belum ada ya. Maksudnya respon secara organisasi, tapi memang ada di WAK kami sudah berkomunikasi terus di WAK internal. Baik. Jadi kami pantau terus apa yang terjadi di Malang dan pengumuman Kapolri juga. Oke.
Bung Joy, tapi dengan adanya penetapan tersangka dari Polri, apakah ini akan jauh mempermudah kinerja dari TGIPF? Ya, arahan Pak Mahfud sebagai ketua saat pembentukan tim ini dan saat rapat pertama memang kami akan berkoordinasi dengan sejumlah tim yang sudah duluan ada di sana, kan ada Komnas HAM, ada Komnas Anak kalau tidak salah, ada beberapa tim lain yang independen juga yang sudah ada di sana, dan kami diminta untuk mengumpulkan semua data, juga bekerja sama, semua informasi kita padukan sehingga kepingan-kepingan yang terjadi di Kanjuruhan itu bisa kita satukan, membuat fakta ini kemudian menjadi terang benderang, dan kami bisa menyusun rekomendasi berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kami temui di lapangan dan berdasarkan koordinasi dengan semua tim yang sudah ada di sana, termasuk tim dari Polri. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Ahmad Riyad. Pak Ahmad, bagaimana respon Anda ketika mengetahui Direktur Utama LIB ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kita menghormati apa yang sudah diselidiki polisi karena memang mulai awal Direktur LIB sudah dipanggil, mulai pemeriksaan penyelidikan, ditingkatkan penyidikan kita sudah mengetahui. Cuma yang kita sidang saat itu di Komdis yang kita umumkan hari Selasa, itu PT LIB tidak termasuk yang dikenai sanksi dalam pelanggaran kode disiplin. Itu masuk kepada Panpel dan Security Officer termasuk tim Arema. Nah, ini juga mengagetkan bagi kita sampai menjangkau kepada PT LIB. Namun demikian kita menghormati proses penyidikan polisi ini untuk membuat terang dan mencari kebenaran dalam kasus ini. Ya, kenapa waktu itu PT LIB bisa lolos dari tim investigasi PSSI, Pak? Karena kita melihatnya kan dari kesalahan yang sudah diatur oleh kode disiplin dan oleh peraturan di kode security kita jelas, dan safety dan security jelas ditulis di situ bahwa Panpel membebaskan PSSI dari segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata atas kerusuhan, atas kerusakan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti itu. Lalu ada di buku manual Liga juga disebutkan bahwa Liga, Badan Liga atau Liga Indonesia Baru dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kerusuhan atau kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Liga tersebut. Jadi secara aturan memang dibebaskan? Dibebaskan. Tapi kalau secara realnya, apakah ada kesalahan yang ditemukan? Apakah ada pelanggaran yang ditemukan, Pak? Ini putusan, kalau yang dari real, dari family football tidak ada. Tapi kalau dari hukum positif, kita harus menghormati penyidikan polisi sampai di jauh mana. Nanti kita buktikan nanti di pengadilan pada akhirnya, apakah yang dituduhkan kepada PT LIB ini, dituduhkan kepada Panpel, yang dituduhkan pada security officer itu memang terbukti. Kita harus menyatakan dulu, asas praduga tak bersalah harus kita junjung tinggi. Bahwa siapapun dianggap tidak bersalah sampai nanti ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Oke, baik. Dan kita juga akan mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua The Jackmania, Diki Sumarno. Silakan Mas Diki untuk naik ke atas panggung, boleh tepuk tangannya. Baik. Selamat malam Mas Diki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali, masih menyambung ya ke Pak Riyad dulu. Pak Riyad, di sini dikatakan bahwa Ahmad Hadian Lukita yang menjabat sebagai Direktur LIB bertanggung jawab terhadap tiap stadion untuk memiliki sertifikat layak fungsi. Tapi saat menunjuk Stadion Kanjuruhan ternyata persyaratan belum tercukupi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Pak Riyad? Apa pengawasan yang diberikan PSSI kepada PT LIB? Ya. PT LIB tiap tahun sekali mengadakan RUPS untuk bertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Pemegang sahamnya PT LIB itu adalah PSSI dan klub Liga 1. Jadi perlu diketahui bahwa PT LIB itu adalah badan hukum yang didirikan oleh PSSI, pemegang sahamnya PSSI dan seluruh liga, termasuk Arema mempunyai saham di PT LIB. Sehingga untuk verifikasi stadion, ya, dari hasil penelitian kan terakhir dilakukan tahun 2000 ternyata. Setelah tahun 2000. Sudah lama sekali Pak, 22 tahun yang lalu itu. 2020 kalau saya. 2022 ya. Tahun yang lalu. Iya. Itu lalu ada Piala Menpora, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan terus di Kanjuruhan sampai adanya Liga 1 BRI yang sekarang ini. Tapi Pak Ahmad, tadi kalau kita lihat keterangan juga dari TGIPF begitu kan, bagaimana Ketua Umum atau Direktur Utama LIB ini juga mengatakan
atau ditetapkan tersangka oleh Polri ini disebut karena belum ada verifikasi terkait dengan Stadion Kanjuruhan, begitu Pak Riyad. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ada verifikasi sudah mungkin dianggap oleh penyidik sudah kadaluarsa. Nah, mungkin nanti akan diteliti lebih lanjut karena itu akan temuan, kita tidak mau mencampuri ke sana sebetulnya temuan yang segi hukum positif kita. Saya di sini di investigasi ini untuk konsumtif daripada Komisi Disiplin dalam menjatuhkan putusan. Dan kalau itu kan masih proses sekarang. Masih proses yang perlu pembuktian lebih lanjut. Terlalu dini kalau sekarang kita sudah menilai siapa salah, siapa benar. Forum ini saya kira bukan untuk menilai, memutuskan, menjustis, apalagi siapa yang salah. Sekarang terlalu dini kita mencampuri penyidikannya polisi. Sekarang hal itu sudah disidik polisi, lah kita kalau punya bukti, punya apa, ya marilah kita serahkan kepada polisi, bukti itu membantu penyidikan. Oke. Itu yang utama. Kalau disebut terlalu dini, tapi kita bisa mengapresiasi bagaimana kepolisian bekerja dengan cepat ya. Karena 5 hari sudah ada penetapan tersangka. Kembali lagi ke Bung Joy, kalau kita lihat komposisi 6 tersangka ini ada dari LIB, kemudian dari Panpelnya, security officer Arema, sampai 3 anggota kepolisian pun ditetapkan sebagai tersangka. Apakah menurut TGIPF setidaknya ini sudah on the right track kinerja dari kepolisian yang bisa menjadi acuan juga bagi TGIPF? Ya, saya belum berkoordinasi dengan TGIPF ya soal penetapan tersangka ini. Belum ada komunikasi yang intens mengenai 6 tersangka ini. Tapi memang dari brainstorming kita di rapat pertama, memang titik-titik kritis yang kami identifikasi ini memang berasal dari titik di mana ada security officer di sana. Jadi ketika sejumlah penonton masuk kemudian coba dihalau oleh security officer itu, kita melihat titik kritisnya di mana sampai kemudian ada pelepasan gas air mata itu. Jadi memang kalau misalnya tersangka ini dijatuhkan berdasarkan titik kritis itu ya sesuai dengan perkiraan kami di awal. Lalu kemudian kalau bicara soal PT LIB, selain sebetulnya juga soal kelayakan stadion, menurut kami juga ada satu hal misalnya dalam soal permohonan pemindahan jam laga yang dari malam menuju ke siang atau sore dari kepolisian Malang, dan itu yang ditolak oleh PT LIB dan dokumennya jelas. Tadinya dokumen itu masih akan diverifikasi, tapi ternyata menurut polisi, menurut saya polisi menyatakan bahwa itu barangkali sudah valid. Jadi selain juga kelayakan stadion, saya tidak tahu persis apa soalnya dengan PT LIB, tapi ada kemungkinan kalau menurut tim dalam diskusi kami, ada kemungkinan juga soal penetapan jam main yang tetap di pukul 20, padahal sudah ada informasi intelijen tentang kemungkinan adanya kerusuhan di dalam pertandingan tersebut. Oke, baik. Saya ke Bung Toel. Bung Toel, kalau tadi disebutkan oleh Bung Joy ya, dalam hal ini selaku anggota dari TGIPF begitu, ini ada perubahan jam pertandingan malam ke sore begitu. Sebenarnya rekomendasinya kan sudah harusnya dari Polri pindah ke sore. Nah ini hal yang wajar atau seperti apa nih? Apakah ini memang sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan yang terjadi di Liga Indonesia untuk hak siar atau seperti apa? Ya itu bagian yang harus diinvestigasi. Tapi sebelum ke sana sebetulnya saya mau mengomentari tadi bagian pertama karena belum tuntas. Saya soal hukum positif oke lah, itu satu sisi. Tapi karena saya insan bola, pengamat sepak bola, saya mau bicara soal hukum sepak bola. Kemarin waktu Komdis memutuskan hasil investigasi hanya Panpel, saya menduga jangan-jangan ini hanya ingin melokalisir yang salah di Panpel saja. Walaupun hari ini kita lihat jumpa pers dari hukum positif Direktur RIB. Maksudnya melokalisir apa tuh Bung Toel? Jadi hanya Panpel aja yang dianggap bersalah. Karena tadi kan disebutkan ada pasal yang melepaskan tanggung jawab PSSI dari situ. Tapi tolong diingat soal jumlah korban yang sangat tidak biasa. 131. Itu yang resmi. Entah yang beredar, mungkin lebih dari itu. Jadi buat saya ini nggak boleh sekedar kasus biasa. Kasus disiplin dalam sepak bola yang biasa ditangani oleh Komdis. Extraordinary ini. Dalam sejarah sepak bola modern, semua mata dunia lihat Indonesia dengan korban yang begitu luar biasa. Artinya pendekatan kita nggak boleh normal seperti itu. Jadi saya melihat bahwa, saya kasih logika sederhana. Arema Persebaya pertandingan liar bukan? Bukan, pertandingan resmi.
Siapa yang kelola kompetisi level atas profesional negara kita? Operator liga, namanya LIB. Siapa yang kasih wewenang pada LIB? PSSI, federasi kan begitu. Apakah secara struktural LIB dan PSSI tidak bertanggung jawab? Menurut saya harus bertanggung jawab. Jadi maksud Anda penetapan Dirut LIB sebagai tersangka masih belum cukup untuk Anda? Bukan, itu kan hukum positif. Maksud saya dari hukum sepak bolanya kan kemarin cuma hasil investigasi hukum sepak bolanya yang dilakukan oleh PSSI kan hanya panpel. Itu yang saya bilang melokalisir yang dianggap salah. Padahal kalau kita bicara tarik secara struktural, semuanya punya peran, punya tanggung jawab, baik secara moral maupun struktural, yaitu LIB dan PSSI. Baik, bagaimana tanggapan dari PSSI? Lisensi itu tadi. Baik, Bung Towel nanti akan ditanggapi oleh PSSI, termasuk juga saya akan bertanya kepada Kompolnas nanti. Setelah ada 3 anggota kepolisian ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana respons dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas? Kami akan kembali pemirsa usai jeda. Please stand and respect a moment of silence in memory of the victims of the tragic events at the stadium in Indonesia. Baik, kembali lagi di Indonesia Town Hall. Pemirsa, saya langsung ke Pariat. Pariat, benarkah ada upaya dari PSSI untuk hanya melokalisir tragedi Kanjuruhan ini pada panpel saja? Jadi itu kan diputuskan oleh sidang Komdis. Kita menghormati bahwa jangkauan mereka kepada panpel dan tim, temuannya, itu haknya Komdis. Kita tidak akan mencampuri juga ke investigasi lain, mau kemana-kemana kita jangan mencampuri, tidak akan berkomentar terlalu tinggi. Karena ini ranah di Komdis. Komdis sudah memutuskan kalau menjadi family football, apa putusannya Komdis itu jalani, ikuti dan jalani. Itu prinsipnya di situ. Nggak puas, bagi mereka yang dihukum, banding ada porsinya banding. Nah, masyarakat, Mas Towel mau mengomentari, mau usulan bagus. Saya kira bagus, nanti lihat perkembangannya. Toh sekarang sudah diambil alih dihukum positif. Kita menghormati, jalankan. Asas praduga harus dilaksanakan terus. Kita harus menganggap siapapun tidak bersalah di sini sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Kan seperti itu. Itu sudah menjadi keputusan Komdis, Bung Towel, dan sudah. Kita serahkan kepada hukum positif saja selanjutnya. Nature-nya Komdis itu dipilih oleh Kongres. Jadi sebetulnya dia tidak harus secara benarnya ya, itu dia nggak harus punya keseganan dengan elemen lain dalam hal komite eksekutif, apalagi PT LIB. Itu namanya mengomentari perorangannya. Dipilih memang betul, yaitu itu putusannya harus dihormati. Berarti putusan Komdis sudah mutlak. Dia dipilih oleh Kongres. Komdis itu komisi yudisial, badan hukum di PSSI. Dia tidak terikat pengadilannya lah istilahnya, ya, pengadilannya PSSI. Ya, yudikatifnya. Iya. Dia tidak terikat dengan komite eksekutif, apalagi dengan PT Liga. Dia justru sebagai yudikatifnya gitu loh. Kalau dia hanya melihat cuma panpel, menurut saya terlalu sederhana. Dengan kasus yang sedemikian menggemparkan dunia ini. Terlalu sederhana gitu pandangannya. Contoh tadi lisensi stadium dalam sepak bola itu konteksnya adalah klub licensing profesional. Jadi setiap musim klub licensing profesional itu harus dijalankan. Tanggung jawabnya PSSI, bahwa yang menjalankan PT LIB is karena dia yang ditunjuk untuk menjalankan itu. Nah, tahun ini Arema FC itu dapat klub licensing profesional. Pertanyaannya, kan tadi hukum positif menunjukkan itu. Ada kelemahan. Jadi kemarin yang klub licensing dapat, Arema itu kan salah satu dari 8 klub yang dapat klub licensing. Salah satunya verifikasi infrastruktur. Klub licensing profesional itu salah satunya adalah harus memenuhi syarat infrastruktur. Baik, saya langsung ke Komisioner Kompolnas, Puji Hartanto. Pak Puji, setelah kepolisian menetapkan 6 tersangka, 3 diantaranya adalah anggota kepolisian. Respon Anda singkat saja sebelum kita break. Ya, sekali lagi kami Kompolnas ucapkan bela sungkawa dulu yang pertama ya, dan ikut prihatin lah atas
peristiwa Kanjuruhan ini. Kita sudah mendengar Bapak Kapolri sudah menetapkan sementara 6 tersangka, dan itu merupakan salah satu ya hal prestasi bagi anggota Polri dengan sekian banyak periksa, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sementara 6 tersangka, diantaranya 3 adalah anggota Polri. Kami Kompolnas memberikan apresiasi itu yang pertama berkaitan dengan itu. Karena sebelumnya juga kami datang ke sana melihat langsung ke Malang atas perintah dari Ketua Kompolnas, ya Bapak Mahfud MD, untuk melihat bagaimana kinerja tim yang diperintahkan oleh Kapolri itu untuk melaksanakan investigasi. Baik, dan kita juga akan menyambut Menteri Pemuda dan Olahraga, Profesor Dr. Zainuddin Amali, MSI, untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk Pak Menpora menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik, kita ke Bung Toel terlebih dahulu. Bung Toel, ya. Sambil menunggu Pak Menpora bersiap, Bung Toel, ini kan kalau dari awal kita melihat situasinya, tidak ada kata-kata tanggung jawab. Ya. Dari PSSI, dari LIB, begitu sampai akhirnya ditetapkan tersangka, Direktur Utama PT LIB menjadi tersangka. Respon Anda? Secara hukum positif, ya saya harus menghargai lah itu dalam konteks praduga tak bersalah, karena itu areanya hukum positif. Tetapi sebetulnya sangat masuk akal. Dalam konteks saya sebagai pengambat bola masuk akal. Karena itu tadi ada tanggung jawab, ada dia sebagai operator liga. Dia penyelenggara kompetisi Liga 1 itu dia gitu. Yang itu saya bilang tadi dalam konteks logika awam, ini bukan pertandingan liar. Jadi nggak bisa semata-mata panpel. Panpel itu dapat otoritas wewenang selenggarakan pertandingan itu dari siapa? Kan dari PT Liga. Dengan jadwal yang dikirimkan, dengan regulasi pertandingan yang dikirimkan. Bukan panpel yang punya regulasi pertandingan. Yang punya properti regulasi itu adalah PSSI dan PT LIB yang mengeksekusinya, kan begitu. Oke. Kan begitu kan. Nah sekarang misalnya tadi saya melihat dalam sejak kejadian tanggal 1 Presiden muncul, Menko Polhukam muncul, Kapolri muncul, Ketua Umum Menpora muncul. Ketua Umum PSSI kemana? Muncul. Gitu. Mulai tanggal 1 sudah di sana, di lokasi hari Minggu. Iya makanya kelihatannya kan kurang. Makanya ini adalah kejadian sepak bola. Mendampingi Kapolri dan Menpora terus. Iya, ini kejadian sepak bola. Dan harus muncul. Muncul lebih dulu yang ke Malang. Positifnya. Muncul lebih dulu di Malang daripada Pak Kapolri dan Pak Menpora. Iya bukan sekedar muncul, tapi itu tadi ada tanggung jawab apa kira-kira? Yang ditunjukkan. Sudah datang ke lokasi. Ke lokasi bukan langsung sekedar datang, Pak. Datang. Lihat perkembangannya. Terus datang sampai hari ini di Malang. Bukan sekedar datang, makanya jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Regulasi itu properti siapa? Properti PSSI. Betul, iya betul. Jangan di lokasi ke situ. Tadi saya tahu. Tadi omongannya kan menyesatkan. Katanya Ketua MU PSSI nggak datang. Itu fakta. Faktanya datang. Fakta yang sering muncul. Faktanya datang. Belum ambil keputusan apa-apa. Nah, katanya dingomongkan PSSI nggak datang kan nggak benar itu. Saya nggak bilang nggak datang. Saya nggak bilang nggak datang. Bung Toel, maksud Anda muncul ya, Bung Toel. Maksudnya tidak hanya muncul tapi juga bereaksi begitu. Apa yang diharapkan? Apa sebetulnya ekspektasi yang diharapkan dari PSSI? Saya bilang muncul. Muncul. Bilang nggak muncul tadi. Muncul tuh kami bicara. akan kembali melanjutkan perbincangan ini pemirsa. Kami undang terlebih dahulu Menpora Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI untuk bergabung bersama kita di Indonesia Town Hall. Selamat malam Pak Menpora. Selamat malam Pak Menpora. Kita akan kembali melanjutkan diskusi hangat ini. Bapak-bapak usai jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Town Hall.
Anda masih bersama kami di Indonesia Town Hall. Jadi Pak Riyad, kita lanjutkan dulu ya. Jadi bukan hanya sekadar kehadiran fisik yang diharapkan dari PSSI, tapi juga tanggung jawab dari apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan, Pak. Bukan hanya menyalahkan Pansel, bukan hanya menyalahkan Arema FC, juga bukan hanya menyalahkan oknum. Bagaimana tanggapan PSSI? Tetap datang ke lokasi, ikut rakor, dipimpin Pak Menteri, dipimpin Pak Menko, rakor menghasilkan beberapa keputusan-keputusan harus dilaksanakan. Menghormati penyidikan, mendukung, mensupport penyidikan semuanya. Perlu saksi berapa dari PSSI dikirim semua. Itu ketua umum yang memerintahkan semuanya. Memerintahkan investigasi yang untuk Komdis menjalankan secepatnya. Selasa harus ada putusan. Itu waktu Senin pagi. Rakor malam, Sabtu Minggu malam dengan Pak Menteri rakornya. Semua. Sejajaran dengan Musbida, dengan gubernur semuanya. Hadir apa maksudnya? Dengan kehadiran itu PSSI menganggap bahwa itu sudah bentuk tanggung jawab. Tidak hanya melempar kesalahan. Harus melesaikan semuanya sampai ada konsep yang diminta Presiden. Bagaimana sistem pengamanan yang baru yang menjamin bahwa sepak bola ke depan pengamanannya nyaman dan sistem kompetisinya juga bagus. Itu amanah dari Bapak Presiden. Itu yang dikonsep terus setiap malam sampai hari Senin jam 2 malam masih rapat itu. Kapolri dengan sudah jelas ya dengan jawaban Pak Riyad. Sebetulnya itu udah benar tadi. Kehadiran itu bukan fisik, tapi bentuk dari statement dan keputusannya yang kandungannya adalah tanggung jawab. Siapa otoritas penanggung jawab sepak bola nasional? Logika dasarnya itu. Tapi ini ada di statuta PSSI. Khusus itu yang saya nggak lihat secara nyata gitu loh dengan perbandingan keadaan lain. Coba kasih contoh apa bentuk tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sebutkan. Ini korbannya banyak, nggak bisa sekedar kode disiplin yang digunakan oleh Komdis seperti itu. Satu nyawa sama. Makanya saya mempertanyakan. Bukan masalah banyak-banyak, satu aja cukup bagi kita itu banyak. Bukan ini nggak bisa banyak. biasa. Apa contohnya? Kasih contoh, jangan hanya menurut bicara. Saya harus mundur. Menurut saya harus mundur. Itu hak seseorang. Tadi disebutkan, Bapak bilang bahwa aturannya dibebaskan itu bukan pada disiplin. Mundur bisa jadi itu bukan pada disiplin, itu regulasi pertandingan dan logikanya. Tanpa disebutkan dari gagal eksekusi regulasi pertandingan. Kenapa sekarang melindungi regulasi pertandingan? Enak aja mundur. Baik. Pak Menpora. Jawab justru tafsirannya ada macam-macam. Bukan itu bagian dari tanggung jawab moral. Mundur pun. Karena apa? PSSI tidak bisa melakukan pertandingan sepak bola dengan aman. Itu filosofisnya. Saya ingin minta tanggapan dari Menpora ketika banyak pihak yang berdebat kemudian ingin mencari siapa yang salah. Bagaimana Menpora bisa menyelesaikan ini, menengahi semua pihak agar bukan semakin rusuh tapi betul-betul kita bisa mencari solusi. Pak Menpora harus tegas. Ya, saya kira saya bekerja atas dasar arahan Pak Presiden. Itu dulu. Pada saat kejadian itu kemudian Pak Presiden memberikan arahan kepada saya, Pak Kapolri, dan juga Pak Ketua PSSI. Ke saya adalah segera menangani korban. Itu saya lakukan dengan Pemda, Kabupaten, kemudian Pemprov. Kita datang ke sana, berkoordinasi dan lain sebagainya ya, sampai saya takziah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian pemerintah membentuk tim pencari fakta. Tim independen gabungan pencari fakta. Nah, saya kira kita tunggu mereka sedang bekerja. Saya walaupun bagian dari situ, saya adalah wakil ketua di situ, tetapi malam ini saya tidak akan berbicara dalam posisi itu, karena kita sudah sepakat nanti penyampaian apa-apa yang menjadi temuan dari tim akan disampaikan secara kolektif dan nanti Pak Ketua akan menunjuk siapa. Nah, kaitan dengan tugas saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sebagaimana arahan Pak Presiden segera mengevaluasi secara total tentang perjalanan atau pelaksanaan kompetisi. Tadi saya sudah mengumpulkan klub dengan PSSI, juga dengan para supporter. Kemudian ada beberapa catatan yang kita dapat untuk nanti saya akan laporkan kepada tim tentu ya. Karena itu perintah pada saya itu hasil rakor hari Senin. Bagaimana pengaturan supporter, bagaimana pengaturan di manajemen pertandingan, bagaimana perintah Pak Jokowi tentang infrastruktur khususnya stadion dan lain sebagainya tanpa mencampuri apa yang sudah dilakukan oleh Polri dan juga apa yang sedang dilakukan oleh tim gabungan
independen pencari fakta. Oke. Jadi itu, Baik. sehingga dari situ kita akan dapatkan benang merahnya. Kapolri sudah bekerja. Tadi sudah mengumumkan ada 6. Dan Pak Kapolri tadi menyampaikan tidak hanya sampai di situ. Berarti ini masih jalan, kita beri kepercayaan kepada Polri. Dari pihak Polri-nya sampai di mana, Baik. dari pihak non-polisinya sampai di mana, kita tunggu itu. Oke, semua pihak sedang bekerja dengan serius, tapi intinya adalah evaluasi total betul-betul harus dilakukan, termasuk dari supporternya ya Reza. Sudah Betul. ada supporter bersama kita di sini? Ya, sudah bergabung via Zoom Aremania Korwil Bantur. Selamat Sanjoko. Selamat malam, Mas Sanjoko. Ya, malam Mas. Baik, Mas Sanjoko, bagaimana respon Anda, respon supporter terkait dengan penetapan 6 tersangka yang baru saja dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Mas Sanjoko? Jadi respon kami, pertama kami ucapkan terima kasih ya pada Bapak Presiden Jokowi. Dan yang kedua juga kami juga ucapkan terima kasih pada Bapak Listio Sigit yang sudah berhari-hari sampai nginep di Malang. Jadi artinya penetapan tersangka itu bagi kami dia sudah menjalankan tugasnya. Jadi kami mau harus bagaimana lagi, mau menyalahkan polisi atau apa tidak. Semuanya sudah bekerja dengan baik. Cuman tadi itu gini Mas ya, kita itu sudah ada bahasa yang maksudnya yang sesuai kejadian atau apa yang mungkin dipertanyakan karena kita ditanya jawab ya. Cuman saya mau salam dulu sama Bapak Ahmad Riyad ya. Pak, kami itu sedang berkabung ya Pak. Masalah PT LIB dan PSSI juga apa itu yang pada akhirnya sekarang masih ditangani. Mohon jenengan jangan bertengkar di TV ya Pak. Kami itu sama Bonek, sama Bandung, seluruh supporter itu sedang berdoa menyanyikan apa itu berdoa, apa itu menyalakan lilin untuk kematian saudara kami yang ratusan itu sedang berdiri. Kami sedang apa itu permusuhan kami lupakan, rivalitas kami lupakan. Kok jenengan yang di atas malah tukaran gitu loh Pak. Jadi kaget barusan itu. Jadi saya ini nanti mau komen apa itu bingung. Karena kami sedang berduka. Itu lanjut pertanyaannya Mas. Pak Riyad mau langsung direspon? Halo? Ya, kita terima. Oke, diterima ya Mas Sanjoko apa yang tadi disampaikan. Mas Sanjoko, Jadi silakan ya dilanjutkan. Pak. Jadi Bapak Riyad juga Mas Tommy dan semua yang ada di situ. Ya mohon dari kesadaran masing-masing artinya semua bekerja dengan baik. Artinya begini, ini bukan hanya tentang Aremania, bukan hanya tentang persepak bolaan Indonesia, tapi ketepatan hasil dari ini semua nanti yang intinya dalam tanda kutip jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Dunia juga sedang menyoroti kita. Artinya tatanan persepak bolaan Indonesia nanti hasilnya bagaimana itu juga bukan cuman kita korban atau rakyat Indonesia yang menilai kebecusan maaf ya PSSI atau Liga PT LIB itu kita dunia juga sekarang sudah sedang menyorot dengan kematian seperti ini. Mohon yang di atas kalau misalnya yang salah ya cepat ngaku salah, artinya gitu. Kesadaran aja bagaimana kedepannya memperbaiki Liga Indonesia ini. Karena kasihan loh, supporter yang tadinya berantem jadi damai hanya ingin menikmati sepak bola. Jadi ya, ingin menikmati sepak bola. Ingin kedepannya nanti dari pihak-pihak yang bersalah itu kan sebenarnya hukuman untuk semua pihak bersalah itu bukan ingin pembunuhan karakter ibaratnya. Agar bisa menjadi pelajaran dan bisa memperbaiki Liga Indonesia ini. Gitu. Jadi intinya begitu Mas. Baik, oke ditahan dulu Mas Sanjoko. Jadi sebetulnya yang betul-betul diharapkan adalah perbaikan. Sudah cukup, sekarang suasana masih berduka, tidak perlu kita saling ribut lagi. Yang kita butuhkan adalah solusi ke depan, perbaikannya seperti apa. Saya ingin Mas Diki menambahkan dari pandangan sebagai sesama supporter. Kalau Presiden mengatakan kita harus evaluasi total, harus mulai dari manakah Mas Diki? Ya, aku rasa dengan kejadian kemarin di Kanjuruhan ya, akhirnya membuka mata supporter bahwa ternyata selama ini supporter hanya objek loh. Padahal sepak bola itu ya untuk siapa sih? Untuk rakyat. Prestasi timnas untuk rakyat.
prestasi klub untuk rakyat. Rakyatnya siapa? Supporter. Kita bayar loh. Klub beli pemain mahal-mahal. Untuk nyenengin siapa sih? Supporter. Ya. Dari mana uangnya? Dari kita, dari supporter. Kita bayar mahal, tapi ternyata kita mendapatkan hal yang ya apa ya istilahnya tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Sebagai konsumen pasti kita berharap untuk kenyamanan, keamanan, baik itu di stadion maupun di luar stadion. Dan kalau memang ini adalah harga yang harus dibayar untuk perubahan sepak bola Indonesia di masa depan, bagi saya ini harganya terlalu mahal. Terlalu mahal. Sangat amat mahal. Nggak adil untuk saudara-saudara saya Aremania, sangat amat tidak adil. Saya baru sampai dari Malang tadi sore, suasana di sana memang masih berduka semua dan mereka hanya berharap ada 3 hal yang saya tangkap. Mereka berharap kebenaran yang pertama, mereka berharap kebesaran hati, mereka juga berharap keadilan. Bahwa oke, ada korban jiwa dari saudara-saudara kami Aremania, tapi jangan sampai ada lagi dan memang jika ada harus ada perubahan. Artinya ya PSSI dan FIFA punya aturan sendiri tentang sepak bola, negara kita juga punya aturan sendiri, tinggal dikawinin aja sebetulnya gitu loh. Tinggal dikawinin kan masalah ngobrol, masalah pernah nggak sih sebenarnya PSSI sosialisasi ke pihak kepolisian bahwa ini loh rulesnya di bola tuh gini karena begini. Pernah nggak sih kayak gitu loh? Masa iya harus supporter yang harus ngikutin terus segala macam, sementara supporter nih datang ke stadion, kita nih dari Jakarta ke Malang 17 jam naik bis, ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta, itu ya demi apa sih? Demi nonton bola, demi kesenangan. Nah, kita juga harus mendapatkan hal yang membuat kita nyaman, setidaknya di stadion dan di luar stadion. Jadi aku berharap ada Pak Menpora di sini, ada Pak Riyad dari PSSI, dan semua bapak-bapak di atas bahwa, ayo, jika memang ini momennya untuk memperbaiki sepak bola kita, ayo. Tapi tolong tempatkan supporter di tempat paling tertinggi. Bahwa mereka lah yang harus paling bahagiakan dari sepak bola. Buat apa sih kita prestasi timnas bagus-bagus, juara Piala Dunia buat apa sih kalau bukan buat nyenengin rakyat ya? Rakyat itu adalah kita, supporter. Jadi saya berharap di sini memang walaupun saya tidak ingin menyebutkan bahwa ini adalah ada hikmahnya karena terlalu jahat bagi saya untuk menyebutkan segala sesuatu ada hikmahnya karena ini harganya terlalu mahal. Dan saya nggak mau itu, saya ingin teman-teman yang meninggal di Kanjuruhan mendapatkan keadilan dan ini menjadi perbaikan untuk sepak bola masa depan kita dan mereka adalah pahlawan sepak bola kita. Baik, itu kita berikan tepuk tangan. Kita juga akan bertanya kepada Pak Menpora terkait sejauh mana nanti pemerintah bisa melakukan intervensi begitu. Khususnya tadi Anda mengatakan banyak yang perlu dibenahi di sepak bola Indonesia. Jangan dijawab dulu, kami masih akan kembali saat lagi, tetaplah di Indonesia Town Hall. Kembali lagi di Indonesia Town Hall, pemirsa, saya kembali ke anggota TGIPF, Bung Joy. Bung Joy, ada satu poin menarik yang disampaikan oleh Mas Diki The Jackmania tadi barusan adalah bagaimana menyingkronkan antara aturan FIFA dengan aturan perundang-undangan kita. Itu juga yang menjadi fokus dari TGIPF, tragedi Kanjuruhan. Bagaimana kalau berbicara aturan saja kita masih tidak sinkron, kedepannya harus bagaimana ini, Bung Joy? Ya, kalau bicara aturan kan memang seperti misalnya aturan FIFA soal keselamatan di stadion, gitu kan ya. Saya juga kan belasan tahun meliput sepak bola. Kalau kita lihat aturan di FIFA misalnya, ini misalnya aturan kecil saja. Sebetulnya di lapangan hijau itu tidak boleh ada anggota berseragam polisi. Polisi boleh tapi tidak boleh berseragam misalnya. Ya kan? Tapi belasan tahun saya ada di lapangan yang saya lihat yaitu polisi berseragam. Dan bahkan dalam aturan FIFA itu polisi tidak boleh berseragam dan tidak boleh seolah-olah ingin akan maju perang dengan perlengkapan lengkap. Karena itu seolah-olah ada provokasi dari pihak keamanan yang bisa memicu keributan lebih jauh dengan penonton. Dan yang saya lihat belasan tahun kan nggak seperti itu. Jadi inilah ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum FIFA yang harus disinkronkan di kemudian hari. Bahkan dalam regulasi FIFA itu, kalaupun ada polisi di sana, kalau bertindak harus dengan rekaman yang jelas dan tegas mengenai apa yang dilakukan.
Nah ini kan tidak pernah ada rasanya. Saya sepanjang saya tahu di lapangan itu tidak pernah ada. Jadi itulah itu contoh-contoh kecil, tapi contoh-contoh yang lain pasti akan kami temukan di lapangan. Baik. Terima Mudah-mudahan kasih. kedepannya ini bisa lebih sinkron lagi ya. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall malam hari ini. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Menpora. Seperti yang saya singgung sebelumnya, Pak Menpora, sebenarnya seperti apa intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mengingat FIFA juga melarang pemerintah melakukan intervensi, padahal banyak sekali sistem dari sepak bola itu, pembenahan yang harus dilakukan kepada sepak bola di Indonesia. Bagaimana respon Anda? Ya, tentu saya sangat hati-hati sekali. Jangan sampai apa yang kita lakukan bisa ditafsirkan sebagai intervensi. Tetapi lebih banyak selama ini yang kita lakukan adalah pembinaan, memfasilitasi, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh sebagai supporter yang Bung Diki sampaikan tadi. Dalam undang-undang keolahragaan yang baru saja tahun 2022 Undang-Undang nomor 11, kita kuatkan posisi supporter. Kita masukkan ada pasal-pasal yang mengatur tentang supporter dan mereka menjadi bagian dari sepak bola itu. Kan selama ini mereka hanya dianggap sebagai konsumen, ya. Dia beli, selesai, kemudian tidak ada. Nah, di dalam undang-undang itu sangat jelas hak dan kewajibannya. Bahkan mereka harus punya organisasi, ya, harus ada RT-nya dan harus ada keanggotaannya segala macam. Bahkan ada perlindungan hukum di dalam dalam undang-undang itu terhadap supporter, baik di lapangan maupun di luar. Uraiannya sangat banyak sehingga undang-undang yang baru ini menempatkan supporter sebagaimana harapan para supporter. Bung Diki tadi menyampaikan, kita sudah tempatkan. Cuma memang ini belum tersosialisasi. Tadi dalam rapat koordinasi saya sampaikan kepada PSSI, kebetulan mereka juga sekarang punya divisi supporter. Ini menjadi pekerjaannya untuk mensosialisasikan kepada klub-klub yang punya supporter itu seperti apa hak dan tanggung jawabnya. Kita akomodir itu karena memang pada saat penyusunan undang-undang kita mendapatkan masukan terutama dari ini Jackman ya, karena bahkan masukannya kadang melalui WA Bung Jek ya. Saya langsung akomodir itu, saya bicarakan dan ya memang seperti itu. Sepak bola kita tanpa penonton, tanpa supporter, kita bisa bayangkan. Kita beberapa saat yang lalu pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya, kita melakukan kegiatan tanpa supporter. Bisa ditanyakan pada para pemain bagaimana suasana di lapangan itu. Nah, itu salah satu yang memang kita atur betul. Kemudian tugas yang disampaikan tadi untuk memfasilitasi misalnya untuk tim nasional itu bisa ditanyakan kepada PSSI, kita fasilitasi semuanya termasuk bagaimana mendatangkan pelatih dan lain sebagainya. Tetapi kebijakan yang akan mereka lakukan di situ kita tidak campuri. Kita tahu diri, kita membina, pembinaan usia dini juga kita support dengan PPLP kita dan lain sebagainya. Tapi setelah itu silakan diambil. Padahal di dalam aturannya, klub-klub ini punya kewajiban untuk juga membina. Nah, kemudian di dalam pertandingan, kita juga menjadi bagian dari rekomendasi. Jadi sebelum polisi menyampaikan izin kepada penyelenggara, kita diajak duduk bersama, diminta untuk merekomendasikan. Jadi kita, Reza, kita sebatas-batas itu. Yang agak masuk ya pada saat memulai, ketika kompetisi terhenti, turnamen tidak ada. Baik. Itu saya agak beranikan diri, bahkan waktu itu saya ngecek, saya pegang checklist dari mana penonton, dari mana bis pemain masuk, mereka masuk kemana. Saya sudah seperti ketua panitia saja waktu itu. Tapi untuk meyakinkan pihak kepolisian bahwa ini bisa dijalankan. Bahkan sampai begitu lihat ada bekas minuman, saya langsung tegur, ambil itu. Karena waktu itu nggak bisa. Jadi sebatas itu yang kita bisa lakukan karena mereka ada aturan dengan FIFA. Kita sudah punya pengalaman, kita pernah di-ban. Jadi hati-hati betul saya
Kalau mau berkomunikasi, berkoordinasi, tentu saya berikan dengan sebagai masukan saja, tetapi bukan instruksi kepada mereka. Oke, Bung Toel, ada batas-batasannya sampai mana pemerintah bisa melakukan intervensi. Tapi kalau masalah sinkronisasi aturan seharusnya itu di atas kertas mudah dilakukan. Tapi kenapa implementasinya sulit? Apa yang salah? Jadi sebetulnya nggak usah jadi perdebatan antara aturan negara dengan aturan sepak bola, dengan yuridiksi sepak bola. Itu yang dikenal dengan istilah lex sportiva, lex spesialis. Jadi begitu memasuki ranah sepak bola, adjustment dengan itu. Contoh, yang punya regulasi siapa? Dari FIFA diturunkan kan ke anggotanya, PSSI dalam hal ini. Regulasi tentang stadium safety and security misalnya, disebutkan, dilarang itu yang namanya gas air mata. Kan begitu. Berarti ada kewajiban PSSI untuk mendeliver regulasi ini kepada aparat keamanan yang menjadi partner, yang menjadi bagian dari panpel, kan begitu. Makanya kenapa saya bilang bahwa harus ada pertanggungjawaban. Oke, PSSI. langsung saja, apakah itu sudah dilakukan, Pak Riyad? Ya, secara parsial sudah. Ini ada Kompolnas juga dong, bisa ditanyakan. Secara parsial sudah, cuma yang mendasar setelah ini, yang rakor dipimpin oleh Pak Menpora, minta Kapolri dan PSSI duduk bareng, langsung diimplementasikan malam itu juga, duduk Kapolri lewat Pak Asop, PSSI lewat Ketua Umum, untuk merumuskan mengadopsi aturan FIFA dengan aturan yang nantinya akan menjadi, semoga menjadi perkap yang akan berlaku secara nasional bagi kepolisian dalam pengamanan bola. Baru mau dibuat, Pak Riyad? Sebelumnya parsial, tiap daerah bisa bermacam-macam. Daerah sini bisa yang ada gasnya di bisa beda-beda? Bisa, ada daerah lain yang kadang-kadang polisinya nggak berseragam masuk. Bisa dilihat kejadian kemarin, antara yang di Surabaya, di Sidoarjo, waktu Persibaya, tidak ada aparat satupun yang mencegah waktu ada kerusuhan. Dibiarin, aman, tidak ada apa-apa. Di Malang berbeda lagi. Nah, ke depan akan jadi satu peraturan yang berlaku seluruh Indonesia. Semoga bisa cepat selesai. Sebetulnya kalau boleh nambahin ya, maksudnya kayak negara juga bisa hadir di sepak bola. Kalau itu kan tadi kan tataran teknis ya, maksudnya itu teknis sekali gitu. Tapi kan sebenarnya contohnya di paling hal yang sederhana, rivalitas. Negara bisa hadir di mana sih? Di menjaga itu. Bahwa kita tahu klub bola di Indonesia itu udah kayak lebih dari klub bola gitu. Kita percaya ketika logo Persija dicoret, itu kita bisa berantem kayak gimana gitu loh. Artinya ini juga yang negara harus hadir, bahwa dijaga sosial media, ujaran kebencian segala macam. Lalu mungkin semacam ada kayak pasal penistaan klub sepak bola, mungkin sampai sejauh itu mungkin ya, saya nggak tahu, karena klub sepak bola Indonesia sudah menjadi hal yang identitas gitu loh. Jadi ketika identitasnya dilukai, maka menimbulkan sebuah kemarahan. Nah, itulah biasanya menyebabkan satu pertandingan jadi pertandingan high risk. Koreksi ya kalau saya, artinya rivalitas jadi high risk. Nah, itu kan sebetulnya yang harus diminimalisir, dan itu yang saya harapkan nanti negara juga hadir untuk menjaga itu semua, kondusivitas stadion, dan nanti akan ada kondusivitas di lapangan juga. Itu sih sebetulnya. Itu bisa menjadi masukan ya. Reza, ke Pak Puji. Kita langsung ke Pak Puji. Pak Puji, kalau kita bicara terkait dengan sinkronisasi antara aturan FIFA dan juga aturan perundangan kita, aturan kita di Indonesia, khususnya dari segi keamanan, apakah selama ini mengalami kendala atau seperti apa? Ya, kami kan turun ke lapangan kan berdasarkan juga apa yang sudah dilakukan oleh Polres setempat. Pertama, ya, yang dikoordinasikan, dikomunikasikan oleh Polres sebagai penanggung jawab keamanan, ya, dia sudah tegas-tegas juga, ya, mungkin karena ini sudah terjadi, ya, kan ini untuk yang akan datang, yaitu bagaimana menciptakan keamanan di dalam pertandingan itu, mengusulkan, ya, bahwa pelaksanaannya itu diajukan pada siang hari atau sore hari. Nah, secara tegas dijawab itu tidak bisa, tetap pada malam hari. Itu satu poin yang kita dapatkan. Yang kedua, dari jumlah penonton. Kita juga dapatkan bahwa pencetakan daripada tiket itu diharapkan tidak melebihi, bahkan boleh dikatakan hanya 75% diharapkan itu bisa dicetak. Tapi nyatanya itu tidak juga dipenuhi. Nah, berangkat dari situ, tentunya polisi melihat bahwa itu adalah faktor keamanan yang utama. Nah, berharap ke depan hal-hal ini kemudian menjadi suatu kebersamaan itu di dalam hal koordinasi. Yang kedua, tentunya dalam aturan. Ya, apakah memang di dalam peraturan Kapolri, ya, sesuai dengan
Perkap 01/2009 tentang pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kekerasan. Apakah juga sudah memuat tadi aturan-aturan yang disebutkan oleh FIFA, di mana apakah di situ juga boleh ada gas air mata, ya kan? Nah, itu tentunya harus juga disesuaikan. Kalau toh memang itu belum, saya sempat bertanya, apakah pada saat itu juga ada informasi itu? Ternyata memang belum dapat informasi hal itu. Nah, ini hal yang disayangkan. Belum dapat informasi soal penggunaan gas air mata? Soal masalah penggunaan daripada gas air mata. Jadi maksudnya personil yang bertugas saat itu tidak tahu, Pak, kalau tidak boleh menggunakan gas air mata? Ya, tidak tahu? Karena tidak tahu, dan kemudian itu sendiri Polri memiliki suatu hal yang memang di situ adalah alat yang dipegang, yang harus dibawa. Itu adalah di bagian satuan PHH Brimob. Oke, Pak Puji, sebentar. Tadi disebutkan oleh Kapolri sebetulnya salah satu tersangka Kabak Ops Polres Malang Wahyu S itu sebetulnya sudah tahu, Pak, adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata, namun tidak mencegah. Nah, itu dia. Baik, Pak Puji, tahan dulu Pak Puji. Kita jeda dulu. Nanti silakan dijawab setelah jeda. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Town Hall. Nanti seluruh bangunan stadion akan diaudit oleh Kementerian PU. Memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi. Baik, salah satu poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi adalah manajemen keamanan. Pak Puji, kembali melanjutkan tadi, sebetulnya sudah ada Kabak Ops Polres Malang Wahyu S yang disebut mengetahui aturan FIFA soal penggunaan gas air mata. Tapi ternyata tidak melarang personil yang bertugas di situ. Ya, itu tadi saya katakan bahwa secara umum peraturan itu tidak diketahui. Dan dia sebagai person mengetahui. Dan kesalahannya dia mengetahui tapi tidak disampaikan. Kapan disampaikannya? Ya pada saat perencanaan, ya kemungkinan harusnya dia menyampaikan. Pada saat mungkin pada akan dimulainya pertandingan, mungkin saja dia baru tahu. Ya ini yang mengetahui itu kan adalah tim investigasi atau Polri yang melakukan pemeriksaan. Tapi pada dasarnya itu sudah diputuskan bahwa memang dia tahu, tapi dia tidak memberitahu kepada pimpinannya, pada Kapolres sebagai penanggung jawab keamanan. Tapi secara umum memang tidak tahu. Nah, kita tidak mempermasalahkan itu, tapi ke depan ya seperti yang tadi saya harapkan, hal-hal semacam itulah ya. Jadi jangan ada ego sektoral ya, parsial-parsial begitu. Nah, Kapolri sudah memberitakan hal itu untuk dibuat dan dievaluasi tentang surat yang namanya mungkin itu adanya aturan ya. Itu harus dievaluasi secara total. Baik. Nah, mungkin alangkah baiknya bersama-sama ya duduk dengan PSSI, apa-apa peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Menarik, jangan ada ego sektoral. Itu terdengar klasik tapi ternyata sering gagal. Sebelum kita bahas itu lebih jauh, Reza, sudah ada salah satu korban yang selamat dalam tragedi Kanjuruhan. Selamat malam, Mas Aldiansyah. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aldiansyah, bisa Anda ceritakan kembali, bisa Anda jelaskan ketika terjadinya tragedi Kanjuruhan, saat itu Anda berada di mana dan bersama siapa saja, Mas Aldiansyah? Ya, saya pada malam 1 Oktober itu, saya memang berada di gate 4 Mas, di belakang gawang sisi utara. Saya memang nonton berdua sama temen. Yang awalnya memang saya nggak ada niatan nonton, karena temen ngajak, saya okelah kita berangkat dengan rasanya mungkin dari awal sudah memang pilih nggak enak Mas, apalagi kan posisi istri di rumah lagi kemarin habis sakit juga, baru pulih, sempat untuk minta izin istri, akhirnya direstuin untuk berangkat. Baik. Jadi memang untuk
kondisi di stadion Mas sangat-sangat, kalau menurut kami Aremania itu ngeri Mas. Saya sampai saat ini masih di posisi kayak bindengnya terus gitu Mas, kayak ngirup gas air mata itu masih terasa kok. Tapi udah agak mendingan, nggak kayak kemarin-kemarin sih. Oke, Mas Aldiansyah, informasi yang kami dengar bahwa sebetulnya kejadian berawal dari ada 2 orang sebetulnya supporter Aremania yang awalnya turun ke lapangan hanya ingin mengajak foto para pemain. Tapi kemudian berubah menjadi kerusuhan. Apakah Anda tahu apa yang akhirnya menyebabkan ratusan hingga ribuan orang itu masuk ke lapangan? Ini Mbak, saya mau cerita ya. Memang ada teman kami 2 orang itu Aremania itu saya lihat dari posisi saya di tribun turun untuk memeluk pemain. Salah satunya pemain asing kita Sergio Silva itu dipeluk, dan satu lagi kapten tim Johan Ahmad Alfarisi. Tapi itu kondisi pertandingan setelah selesai pertandingan plus injury time itu jeda waktunya 5-10 menit. Jadi memang tinggal official pemain Arema sama pemain Arema di lapangan. Untuk tim dari Surabaya sendiri sudah peluit dibunyikan itu udah lari ke lorong VIP, udah masuk ke ruang ganti. Baik. Jadi kalau menurut saya sih, kami dari Aremania bukan mempermasalahkan antara kalah atau menang pada waktu pertandingan itu ya Mas. Kami ingin memberikan support, mungkin sama seperti isi kepala teman-teman yang lain. Untuk 2 orang itu saya kira juga ingin support di tim sama pemain lah Mbak. Untuk keinginan menyerang pemain dan tim official rival itu sudah bukan lagi di pikiran Aremania Mbak. Oke, baik. Kita ke Mas Sanjoko kembali, Aremania Korwil Bantur. Mas Sanjoko, kalau dari respon Anda melihat situasi yang terjadi ketika berada di stadion, sebenarnya apa yang perlu dievaluasi dari sana, Mas Sanjoko, agar ke depan tidak terulang kembali? Kalau untuk ibaratnya di stadion ya Mas, yang saya kira yang perlu diperhatikan ini oleh manajemen Arema, Pansel ya, tata kelola pintu stadion, sistem pengamanan ya, habis itu koordinasi selama pertandingan, dan juga kesigapan ketika dalam keadaan darurat. Artinya jika kericuan, kan jika kericuan ini sudah mulai ada tanda-tandanya kayak kemarin sudah mulai masuk apa, artinya meskipun pertandingan kan sudah selesai itu, setidaknya bagian pembuka pintu darurat segera dibuka semua. Akhirnya kan mungkin seandainya itu sudah kebuka semua ketika terjadi gas air mata ya, jadi tidak menuju satu titik, setidaknya gitu. Setidaknya ada yang ngarahin dari petugas ibaratnya untuk yang belum keluar segera keluar ketika kericuan. Artinya gini, ketika masa kericuan yang ada di dalam stadion, segera petugas yang untuk di tribun, ada anak kecil, ada perempuan dan segala macam itu, segera instruksikan untuk keluar. Itu bahasanya seperti itu. Jadi yang kami maksud itu kesiapan ketika dalam keadaan darurat, pintu dan segala macam, salah satu official yang Oke. Jadi 15 menit sebelum pertandingan usai, pintu masih dalam keadaan terkunci, Mas Sanjoyo? Ya. 15 menit sebelum pertandingan usai kan seharusnya pintu dibuka ya. Tapi bagaimana kemarin? Apakah semuanya dalam keadaan terkunci? Benarkah hanya 2 pintu dari 14 pintu yang ada? Yang hanya terbuka hanya 2? Kalau yang saya ketahui ibaratnya kan, kalau pintu selatan kan teman sudah bilang istilahnya ada yang kebuka gitu. Kalau saya kan pintu timur itu posisinya waktu itu. Pintu timur di bagian sport itu kan yang kebuka, pintu darurat maksudnya, bukan cuman pintu itu, memang ke pintu darurat itu udah kebuka ketika pas sudah kejadian. Dan mayoritas karena di antara lampu yang mati juga banyak yang melihat titik itu untuk lari ke situ. Apakah selanjutnya setelah itu dalam keadaan panik pintu yang lain itu kemudian terus dibuka atau enggak? Kita kan sudah fokusnya untuk nyelamatin, maksudnya dalam arti
kita sesegera mungkin nyelamatin diri dari stadion karena gas air mata sudah perih, sudah mengganggu pernapasan. Kita bagaimana caranya untuk keluar ke pintu stadion. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Sanjoyo. Sebentar, tadi teman-teman yang bilang katanya ada teman yang mau foto 2 orang itu, memang itu sempat ricu sama kami di pintu terakhir, pintu gerbang terakhir itu. Artinya itu gini, artinya dia memang ngomong ke petugas mau berfoto ke dalam pintu. Cuman waktu itu memang ibaratnya itu pas bareng saya karena kami menunggu untuk ambil bendera itu sebenarnya karena pertandingan udah usai. Nah, mungkin karena kesalahpahaman petugas atau apa mau foto atau apa segala macam kan. Gini sebenarnya ya maksudnya. Mungkin karena istilahnya dia mau mendekat ke pemain Arema atau apa. Baik. Ibaratnya dia mau berfoto atau apa kan otomatis petugas ngasih protek beda. Baik. Yang saya maksud istilah di pernyataan juga sebelumnya itu karena mungkin petugas ngasih protek atau apa istilahnya di situ. Dari sudut pandang yang di atas di tribun yang kurang jelas dikiranya kan ini ada percekcokan. Oke. Ya biasanya kan Aremania itu begini Mbak. Kita entah apapun alasannya jika satu merasa ibaratnya mau dipukul atau apa, itu kan semua nggak diterima gitu kan Mbak, karena filosofinya kan tenang bersama, susah bersama, sakit bersama, hidup bersama, mati bersama, begitu filosofinya. Baik. Oke, terakhir singkat Mas Sanjoko, jadi ketika Presiden menginstruksikan adanya evaluasi total termasuk dari manajemen supporter, apa yang bisa dilakukan supporter juga kalau kita belajar dari tragedi Kanjuruhan ini, apa komitmen para supporter untuk mendukung evaluasi total ini? Singkat. Evaluasi total ibaratnya Presiden juga sudah menyampaikan setelah itu tatanan FIFA juga harus diperbaiki, tatanan Liga harus diperbaiki, sosialisasi ke ibaratnya ke supporter, ibaratnya juga sosialisasi sama petugas keamanan, panpel dan segala macam sehingga semuanya nggak ada yang miskomunikasi lagi. Gitu. Baik. Artinya terus peraturan misalnya pintu darurat harus buka berapa menit sebelumnya atau segala macam memang istilahnya terus ada petugas keamanan yang kayak dulu misalnya yang benar-benar di dekat pintu harus dikunci semua, maksudnya pintu ke arah lapangan maksudnya Mbak ya, itu istilahnya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Slamet Sanjoko, terima kasih Mas Aldiansyah, sekali lagi kami juga turut berduka cita atas kehilangan yang dirasakan oleh teman-teman Aremania. Terima kasih dan kita akan kembali bertanya kepada Pak Menpora terkait dengan instruksi Presiden. Sudah jelas Liga Indonesia dihentikan sementara, sampai kapan kita belum tahu. Jawab setelah jeda Pak Menpora. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Town Hall. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Town Hall. Saya langsung ke Pak Menpora. Pak Menpora, jelas Presiden Joko Widodo mengatakan Liga Indonesia dihentikan sementara sampai evaluasi secara menyeluruh benar-benar dilakukan. Sampai kapan sebenarnya Liga Indonesia akan dihentikan? Iya, tadi saya seperti yang saya sampaikan, saya sudah mengundang 18 perwakilan klub, kemudian dari PSSI dan juga dari supporter, terutama supporter yang sangat fanatik ya. Ada 4, kemudian dari pihak kepolisian, dari Kemendagri dan yang terkait lainnya. Memang untuk menghentikan itu adalah PSSI. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kemudian saya sampaikan, PSSI mengirim surat kepada klub, kepada anggotanya, baik itu yang Liga 1, kemudian dengan inisiatif sendiri Liga 2, bahkan Liga 3. Sekarang ini kita akan kerja secepat-cepatnya menemukan hal yang diinginkan oleh kita semua, baik dari pertandingannya, pengelolaan supporternya, dari infrastruktur yang sekarang ini sedang dievaluasi atau diaudit oleh Menteri PUPR, karena perintah Presiden di seluruh Indonesia. Karena kita ini nggak punya, klub kita nggak punya stadion. Yang punya itu adalah bupati, wali kota, gubernur. Nah ini juga kan harus kita sesuaikan sehingga tadi kita putuskan yang diaudit itu yang sekarang sedang existing digunakan dulu.
Sebab kalau menunggu seluruhnya itu akan lama. Nah, makin lama kompetisi tidak jalan, tentu itu akan rentetannya akan panjang. Tapi sekali lagi, yang menyampaikan penghentian itu adalah federasi, adalah PSSI. Sehingga jangan dianggap bahwa pemerintah mencampuri itu. Keputusan sampai kapan juga ada di PSSI kah? Oh iya, tetapi setelah evaluasi semuanya. Dan yang akan memberikan izin kan kepolisian. Nah, sekarang sedang digodok. Mungkin produknya adalah peraturan Kapolri yang mengadopsi semua aturan FIFA, aturan PSSI, aturan undang-undang negara, semua akan di blend itu menjadi satu dan akan keluar menjadi pedoman. Bahkan tadi dalam rapat juga ada tambahan dari Kementerian Kesehatan. Mereka minta juga SOP penanganan kesehatan. Karena banyak stadion-stadion kita yang tidak siap itu. Bahkan mungkin ambulansnya cuma satu. Kalau kejadian seperti kemarin kita butuh banyak. Nah, itu Kementerian Kesehatan numpang tadi juga dan saya setujui bahwa itu menjadi persyaratan sebagai rekomendasi pengeluaran izin. Jadi kalau ada stadion yang tidak siap dengan fasilitas kesehatan, itu juga bisa menjadi pertimbangan buat kepolisian dan hal-hal lain. Baik, tentunya kita tidak ingin berlama-lama menghentikan Liga 1, 2, dan 3 ini. Tapi kita juga tidak ingin buru-buru, Pak Riyad. Betul-betul harus dilakukan evaluasi, koreksi diri yang menyeluruh. Jadi apa komitmen dari PSSI untuk betul-betul kali ini serius belajar dari tragedi Kanjuruhan? Seperti yang disampaikan Pak Menpora. Jadi kita beruntung punya Pak Menpora ini di Indonesia yang sangat peduli sama olahraga sepak bola, terutama yang bisa memajukan sepak bola, timnas kita semuanya perhatian dan kepedulian untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga nanti ke depannya PSSI berkomitmen agar bagaimana nonton sepak bola itu bisa terjamin keamanannya, keselamatannya, dan nonton seperti nonton konser. Berangkatnya tersenyum gembira, pulangnya tersenyum gembira, terhibur betul nonton konser. Itu harapan terakhirnya. Dengan cara bagaimana, Pak? Itu mengadopsi seluruh aturan yang jadi satu tadi. Disepahami semua antara mulai supporter sampai federasi. Paham semua, pemerintah jadi satu bahwa oh seperti ini dah. Oh harusnya begini, harusnya ini, itu yang dilarang ini, itu semua jadi satu. Dan PSSI harus memastikan bahwa adopsi aturan itu betul-betul terlaksana. Terlaksana harus. Pengawasannya juga harus dibenahi. Wajib ini. Sudah ini korban ini sudah tidak bisa ternilai lagi harganya. Tidak bisa dinilai dengan materi. Pak Riyad, apakah PSSI bisa menjamin setelah kejadian ini tidak akan ada lagi pertumpahan darah dalam stadion? Harusnya seperti itu. Keharusan, suatu keharusan. Bukan PSSI aja. Seluruh bangsa ini harus menjamin bahwa ini harus berjalan dengan baik. Tidak bisa hanya PSSI aja. Tanpa campur tangan semua pihak, tidak bisa. Tidak mungkin bisa PSSI. Harus semua pihak ikut campur. Harus semua pihak. Semua pihak pun harus siap untuk dievaluasi termasuk PSSI. Termasuk PSSI semua. Bung Toel, jika evaluasi total ini mau berhasil, apa syaratnya? Secara prinsip harus balik pada aturan. Semuanya harus pada aturan. Panpel kan lalai terhadap aturan, terhadap regulasi pertandingan. Ada aturan tentang safety and security yang juga jadi bolong karena belum diketahui oleh kepolisian. Saya senang tadi Pak Menpora sangat berhati-hati supaya tidak terpleset kepada intervensi pemerintah. Karena memang kita punya pengalaman di BEN 2015. Artinya family football family yang harus jaga pemerintah supaya marwah pemerintah jangan salah. Kalau kita orang sepak bola, kita harus kasih tahu pemerintah supaya tidak salah. Bahwa pemerintah hadir, negara hadir itu bagus, terlibat. Tadi soal stadion itu bagus. Tetapi buat saya senang tadi Pak Menpora ada kesadaran itu gak mau terpleset intervensi. Soal teknis kompetisi dihentikan, saya paham alasannya, saya paham di hold dulu. Tapi yang ngomong harus PSSI supaya tidak terpleset pada istilah intervensi. Itu sangat baik. Supaya dalam relasi kita dengan FIFA itu menjadi bukan sangat baik, menjadi lebih baik di tengah situasi yang buruk ini karena korban jiwa ini gitu loh. Yang terakhir poin ketiga adalah filosofi sepak bola. Filosofi sepak bola itu lihat pemain bola sebuah tim kalau performanya buruk bukan pemainnya yang dipecat, bukan penjaga gawangnya yang dipecat atau mundur, tetapi pelatihnya. Itulah filosofi sepak bola. Kalau anak buah salah, pasti pemimpinnya juga salah di situ. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Diki. Mas Diki, sebenarnya apa lagi yang perlu dilakukan oleh PSSI dan juga pemerintah kepada supporter? Apakah edukasi supporter memang sejauh ini masih kurang atau seperti apa dari pandangan? Artinya gini, kalau edukasi supporter balik lagi, supporter jadi objek. Jadi
Dari tadi kan bicara aturan. Banyak PSSI punya aturan, negara juga punya aturan. PSSI juga lebih banyak lagi aturannya. Tapi aturannya ditegakin dong. Jangan cuma bikin aturan dong, tapi nggak pernah ditegakin. Ya. Contohnya kita pernah, kalau nggak salah PSSI atau operator ya pernah bikin peraturan jika ada nyanyian rasis sepertinya dihentikan. Itu berkaitan dengan rivalitas. Tapi cuma jalan berapa pertandingan, habis itu udah selesai, nggak ada lagi seperti itu. Sementara rivalitas jadi semakin tinggi karena ada ujaran kebencian seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan bahwa ya ketika aturan ditegakkan, maka kami nih sebagai penonton akan merasa nyaman sebetulnya. Nggak ada lagi yang masukin orang ke tribun, memang dijaga betul bagaimana mengelola massa. Ini kan masalah mengelola massa aja sebetulnya. Kejadian di Kanjuruhan ini mengelola massa. Bagaimana plan A, plan B, antisipasi seperti apa, itu yang harus dilakukan. Jadi saya berharap itu tadi bahwa saya mau sepak bola Indonesia jauh lebih baik lagi dan menempatkan memang supporter di tempat paling tinggi. Artinya semua bapak-bapak di sini, semua bapak-bapak di atas juga, di federasi, di operator, bekerja untuk supporter. Baik, kita berikan tepuk tangan. Ya. Pak Puji, kepolisian memegang peranan penting dalam pengamanan massa. Ya. Apa yang harus dibenahi? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, jangan ada ego sektoral. Ya. Polisi sebagai pemegang penanggung jawab keamanan sudah menyampaikan pada saat itu. Tapi itulah tadi, ya oke kita tidak lihat ke belakang. Ke depan kita berharap duduk bersama, buat itu bersama-sama apa yang boleh dan tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, ya kami sebagai Kompolnas sendiri yang tugasnya adalah mengawasi polisi ya secara dari eksternal. Tentunya inilah suatu pembelajaran ya bagi polisi sendiri dengan kasus ini. Jadi jangan mudah juga kemudian melakukan hal-hal yang ya terus kemudian menjadi masalah. Ya. Untuk menyelesaikan masalah tapi timbul masalah. Padahal program yang sudah disampaikan oleh Kapolri yaitu ada program presisi, prediktif, responsibilitas dan transparansi. Nah, artinya bagaimana memprediksi itu anggota di lapangan harus sudah tahu. Baik. Responnya juga harus juga dia tepat, tidak sembarangan. Itu saja mungkin dari kami. Oke. Terakhir ke Pak Menpora, apakah Anda bisa menjamin setelah kejadian ini tidak akan ada lagi pertumpahan darah di dalam stadion? Ya, saya tentu kalau ditanya bisa menjamin, saya tidak bisa. Harus kita bersama-sama menjamin karena keluarga besar sepak bola itu bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, bukan hanya ini, tetapi keseluruhannya. Kalau sudah kita punya keinginan bersama, ini pelajaran yang sangat berharga dan menurut saya terlalu mahal bayarannya dengan duka cita yang harus kita alami sekarang ini. Nah, saya ada mau nambah supaya ini Bung Diki sebenarnya sudah tahu. Hak supporter, saya perlu sampaikan. Baik, singkat saja. Mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga, mendapatkan pembinaan dari organisasi, bahkan mereka bisa mendapatkan saham ya dari klub itu. Ini kita atur dalam undang-undang. Undang-undang di tahun 2022. 2022, yang barusan ini. Kita harapkan undang-undang itu berjalan dengan efektif sehingga tidak ada lagi kita lihat pertumpahan darah di dalam stadion sepak bola yang kita. Penting adalah implementasinya ya. Betul. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami berbagi. Kita bertukar pikiran, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kedepannya kita sama-sama belajar dari pelajaran yang terlalu mahal ini, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Pemirsa, olahraga seharusnya menjadi ajang membangun sportivitas. Olahraga sejatinya harus menjadi pemersatu bangsa. Sepak bola akan selalu jadi euforia, tak selayaknya kita berikan ia noda karena tidak ada sepak bola seharga nyawa. Saya Zilvia Iskandar. Dan saya Valentinus Reza pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Town Hall. Sampai jumpa.